Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afwa akan menjelaskan tentang pengertian firma. Pengertian firma adalah suatu bentuk persekutuan atau badan usaha yang dijalankan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antar dua orang dan lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan itu sehingga modalnya itu dibentuk berdasarkan dari patungan para anggotanya. Jadi baik keuntungan maupun kerugian yang diambil badan firma menjadi tanggungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Terus secara etimologi kata firma itu berasal dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap onder firma yang berarti kalau perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Istilah firma biasanya disingkat dengan VFA. Persekutuan firma itu belum merupakan badan hukum karena belum memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum seperti yang normalnya. Salah satu syarat badan hukum itu adalah kekayaan perusahaan itu harus terpisah dengan kekayaan pribadi. Dalam firma, kekayaan pribadi dan para pemiliknya kegabung dengan kekayaan perusahaan. Jadi tidak ada undang-undang hukum dagang khusus yang mengatur tentang firma. Pengertian firma menurut para ahli dibagi menjadi 3, yaitu Willem Molengraaf, yang kedua Wery, dan ketiga adalah Selecter. Willem Molengraaf bilang pengertian firma adalah suatu persekutuan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Kemudian menurut Wery, pengertian firma itu adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama yang tidak sebagai perseroan komanditer. Menurut Selecter, pengertian firma itu adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama agar mendapat keuntungan atas hak kebendaan bersama untuk mencapai tujuan. Pihak di antara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang nama baik, hak-hak dan kombinasi daripadanya ke dalam persekutuan. Karakteristik badan usaha firma, kita bisa mengenali firma itu dengan apa? Yang pertama adalah ciri-cirinya. Badan usaha firma didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian, harus dalam suatu perjanjian. Firma itu menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usaha. Terus para anggota firma secara aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab bersama kepada pihak ketiga. Kemudian keanggotaan firma sangat mengikat dan berlaku seumur hidup. Kemudian firma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, firma dagang. Firma dagang itu dibentuk untuk menjalankan usaha di industri perdagangan. Kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Contohnya itu kayak perusahaan Nike, Adidas, seperti Crocs, Diadora, Jordan, dan sebagainya. Kemudian firma non-dagang. Firma non-dagang itu didirikan buat menjalankan usaha di industri jasa seperti firma hukum seperti notaris, konsultan hukum, kantor pengacara, dan lain-lain. Terus firma akuntansi, konsultan bisnis, dan lain-lain. Kemudian ada firma umum atau general partnership, yaitu anggotanya memiliki kuasa yang tak terbatas dan memiliki tanggung jawab atas kewajiban utang atau piutang. Kemudian firma terbatas atau limited partnership, itu contohnya di mana anggotanya kuasanya terbatas dan selain itu tanggung jawab dan kewajiban para anggotanya juga terbatas. Contohnya itu seperti firma Indo Eternity, Multi Marketing, dan Penghudi Luhur. Kelebihannya firma itu yang pertama, sistem pengelolaan badan usaha firma itu lebih profesional. Soalnya ada pembagian tugas yang jelas buat struktur organisasinya. Kemudian pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Bahkan biasanya usaha firma itu memiliki lebih dari satu pemimpin. Kemudian modal awal buat bangun firma itu bilang besar karena pakai patungan setiap anggota. Kemudian kekurangannya yaitu, jadi kalau bisa kerugian suatu badan firma, maka setiap anggotanya harus jika melakukan kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi
bisa jadi barang sitaan buat menjamin kerugian perusahaan jika ada satu anggota firma yang terseret kasus hukum mengalami kerugian, maka anggota lain pun dapat terseret dalamnya juga. Begitu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.